Pekalongan. Nah, hari ini aku ingin mewawancarai beberapa narasumber terkait bermoderasi dalam beragama. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, aku Najwa, ini teman aku Kila, dan ini teman aku Rara, dan ini Yana. Mari ikuti keseruan kita yuk. Kita dari mahasiswa Universitas Pekalongan jurusan Ekonomi Syariah. Nah, di sini kita mau tanya-tanya nih Pak tentang gereja ini juga. Tadi namanya siapa? Perkenalkan saya Najwa Maulida Askar. Siapa? Najwa Maulida Askar. Najwa. Iya. Modal. Maulida. Maulia. Maulida. Maulida. Iya, Maulida Askar. Askar dari mana? Saya kebetulan dari Tangerang. Tangerang. Gua ngapain tuh pekan? Jauh. Papa orang sini. Oh, papa sini. Kuliahnya di sini. Iya. Soalnya banyak saudara. Banyak saudara. Kalau ini? Saya Putri Isyana. Oh, berarti ke namanya nih adalah embel-embel artisnya ini. Siapa? Tinggal di mana? Di Wira Desa, Pada desa mana? Kuncen? Warulor. Warung. Terus? Saya Hafna Ilmi Akila. Hafna Ilmi Akila. Akila dari Sokotut. Soko Duet sini. Selatan. Ya, depan Jawa di PRT ya masuk. Ya. Kalau saya Maulinda Azhara. Maulinda Azhara. SH. Tadi sarjana hukum. Azhara. Azhara. Iya. Dari mana? Kalau saya dari Serakim. Baik, silakan dilanjutkan. Mau bertanya bagaimana sih sejarah singkat di gereja ini? Gereja Santo Petrus Pekalongan ini di bawah atau bagian dari Keuskupan Purwokerto. Berdiri pada tahun 1930. Ya, sudah 95 tahun. Ya. Didirikan atau dirintis oleh misionaris dari Belanda, dari Ordo MSC. Nah, itu tahun 1930 mereka datang ke sini. Sebelumnya sudah berdiri gereja Katolik di Tegal. Jadi ini anaknya Tegal ya, Pak. Lalu Pekalongan berkembang, bisa mandiri, melahirkan gereja Santo Lukas di Pemalang. Ya, lalu berkembang juga sudah mandiri gereja Santo Yusuf Batang. Lalu dari gereja sini juga melahirkan cucunya, Batang itu melahirkan gereja Gembala yang Balik di Limpung. Dan terakhir gereja Santo Petrus Pekalongan melahirkan gereja baru lagi di Karanganyar. Gereja Santo Yohanes Rasul ini lagi dibangun mereka. Proses pembangunan. Itu sejarahnya. Jadi tapi semua kami di bawah satu keuskupan. Kalau lihat petanya itu peta Keuskupan Purwokerto. Nah, itu kita di Ternate Utara. Tapi situ keuskupan itu kalau di pemerintahan seperti provinsi. Jadi kalau provinsi kan dikepalai oleh gubernur. Gubernur mempunyai pemerintahan.
Kalau keuskupan dikepalai oleh seorang uskup. Nah, keuskupan kita di sini masuk ke dalam keuskupan Purwokerto. Jadi Bapak Uskupnya tinggalnya di sana. Itu sejarahnya. Lalu di sini tuh jamaah yang aktifnya itu kira-kira ada berapa? Kalau menurut data statistik yang sudah terinput itu sekarang, kalau dulu banyak. Dulu kan Limpung masih ikut sini, terus Kedawung masih ikut sini, Pelelen masih ikut sini, Batang, Bandar, ya Kajen, ya Pemalang, semua masih ikut sini, besar sekali dulu. Sekarang mereka sudah mandiri-mandiri. Sekarang menurut data terakhir kita baru ada 1624 umatnya. Berarti kakaknya itu sekitar 600-an. Gimana? Untuk kaum muda. Ya, kalau di sini ada istilahnya OMK, Orang Muda Katolik. Jadi dari jenjang mulai SMP sampai SMA atau yang kuliah itu mereka masuk dalam kategori yang namanya OMK, Orang Muda Katolik. Mereka ngumpul seminggu sekali untuk mengadakan kegiatan-kegiatan khasnya orang muda. Kebetulan kepemudaan yang ini menjadi panitia Natal tahun 2025. Ini dipegang orang-orang muda semua. Jadi gerakan-gerakan kegiatannya dalam menyambut Natal seperti membuat hiasan itu di luar. Lalu kemarin sosialnya kunjungan ke orang-orang lansia, janda, fakir miskin, bagi-bagi sembako mereka yang jalankan orang-orang muda ini. Itu wadahnya. Kalau untuk jadwal rutin ibadahnya itu Ya, ini kan gereja Katolik ya, tentu berbeda dengan gereja Kristen. Kalau Kristen tuh banyak ya, gerejanya di Pekalongan aja macam-macam. Kalau Katolik satu kesatuan, mau yang tadi saya sebutkan di Limpung, di Brebes atau seluruh dunia sama, cara ibadahnya sama, yang dinyanyikan sama, ibadatnya sama, kata-katanya sama seluruh dunia. Sama seperti Islam, kalau sholat sama semua ya. Katolik juga sama semua. Ibadahnya itu sebenarnya tiap hari. Harian ada namanya istilahnya misa harian, dari hari Senin sampai dengan Sabtu itu ada ibadah jam 5:30 pagi. Tapi ibadah meriahnya atau ibadah wajibnya itu di hari ke-7, yaitu di hari Minggu. Hari Minggu adalah ibadah wajib. Ini berdasarkan dari kitab suci yang mencitrakan bagaimana Tuhan menciptakan kehidupan di dunia ini. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan dunia beserta isinya serta manusianya di dalam. Lalu di hari ke-7 Tuhan beristirahat dan memberkati hari ke-7 itu serta menguduskannya. Maka orang Katolik menganggap hari ke-7 atau hari Minggu adalah hari yang kudus, di mana kita utamanya adalah beribadah, tidak bekerja, karena Tuhan pun bekerja menciptakan kehidupan selama 6 hari dan beristirahat di hari ke-7, lalu memberkati dan menguduskan hari ke-7 itu. Jadi ibadah hari Minggu di umat Katolik adalah wajib, ibadah yang wajib gitu. selanjutnya biasanya ada kayak kegiatan bersama antara lintas agama gitu. Ya, kami sangat aktif, terutama Romo Kepala kami, Romo Yohanes Suratman, sangat aktif di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya,
Jadi sering sekali bersama teman-temannya dari pemuka agama-agama lain, dari Muslim, dari Hindu, Buddha, ya, terus Kristen dan Konghucu, ya, kalau nggak salah ada 6 ya. Itu mereka sering melakukan kegiatan bersama. Terakhir kami itu November kemarin kan ulang tahun ke 95 tahun gereja kami, juga melibatkan dari unsur-unsur agama lain. Kami datangkan dari Islam diwakili Pak Kiai Haji Marzuki dan beberapa ustadz dari Kratia itu. Kemudian dari pemuda Islam juga mereka mengisi acara. Pak Marzuki ya ada khotbah komedinya, terus ada yang syair. Dari Kristen itu vokal grup nyanyi, dari yang Hindu itu menari, dari yang Konghucu juga banyak menari dan bernyanyi. Mengisi itu menambah rasa persaudaraan, ya, karena toleransi adalah tiang moderasi, ya, moderasi beragama. Di ulang tahun kemudian di acara Jalan Sehat kami juga melibatkan secara umum, mengundang secara resmi ya, instansi-instansi pemerintah, juga masyarakat umum, termasuk tadi yang dari forum kerukunan umat beragama itu. Mengundang, jadi melibatkan banyak unsur waktu kita mengadakan Jalan Sehat, gitu. Ya, pertama, ajaran iman kami yang utama adalah cinta kasih. Jadi dalam diri seorang Katolik harus cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan dalam satu ayat mengatakan, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Kalau ada pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang, maka kalau kenal pasti sayang. Tapi hukum cinta kasih menyayangi orang yang tidak dikenal atau orang asing. Di hukum kami dikatakan, berilah orang asing tumpangan, yang telanjang diberi pakaian, yang kelaparan diberi makan. Jadi karena dasar kami utamanya hukum cinta kasih, edukasi kami ke dalam itu sudah seperti itu, melekat, lalu itu dibawa dalam kehidupan kami sehari-hari dengan orang lain. Karena kami tahu dengan kalian yang beragama lain, kami pun karena hukumnya mengatakan harus mengasihi tidak hanya orang lain, bahkan orang yang tidak suka, bahkan dianggap musuh kita harus mengasihi mereka. Itu edukasi yang berdasarkan ajaran iman Katolik. Begitu. Kalau pandangan Bapak sendiri tentang toleransi beragama itu bagaimana? Ya, sangat dibutuhkan karena negara kita adalah negara yang majemuk. Ya, agamanya berbeda-beda, bahasanya beda-beda, sukunya beda-beda. Di gereja kami itu 60% suku Tionghoa, sisanya suku Jawa, Batak, dan Flores. Sisanya ya sedikit Makassar atau mana, ya, beragam-ragam. Nah, untuk itu di tempat kami ada yang namanya program inkulturasi. Jadi menghargai dan menghormati kearifan lokal, budaya-budaya lokal dibawa dalam peribadatan. Misalnya di tahun baru Imlek, kami pun merayakan misa syukur Imlek bagi mereka orang-orang yang suku dari Tionghoa. Untuk suku-suku Jawa, kami pun merayakan hari tahun baru Jawa atau Suro. Ya, Suro kami buat gunungan, buat bubur Suro, pakaian kami adat pakaian Jawa dan sebagainya. Itu salah satu bentuk tadi
menjaga toleransi dari unsur di dalam. Unsur keluar juga. Tadi kan saya bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Tadi siapa namanya? Linda dari lagi. Nanti kalau di Lalang ada pesta rakyat itu pabrik tebu, terus saya jalan-jalan ke sana lihat ya, kan ramai tuh pesta tebu. Ketemu kamu. Karena sudah kenal, kita ada bisa saling menyapa. Hari kok bisa main sampai tempat saya? Oh iya, boleh nggak saya mampir? Wah boleh, saya pas masak enak misal. Jadi ada komunikasi, akhirnya terjalin rasa persaudaraan di situ karena saling mengenal, ada komunikasi. Jadi kuncinya gitu, sikap toleransi dengan banyaknya hubungan saling mengenal, saling silaturahim, pasti bisa menjaga gesekan-gesekan yang tidak diinginkan. Kalau harapan kami sebenarnya karena kami minoritas, kami menganggap yang mayoritas adalah sebagai kakak. Jadi sebagai kakak tentu menyayangi adik-adiknya. Harapan kami pun masuk dalam dan diakui sebagai keluarga besar, bagian dari kesatuan Republik Indonesia ini yang diakui, disejajarkan, sehingga kami merasa aman, merasa ada kebebasan dan diakui. Ya. Tadi caranya adalah program pemerintah tentang moderasi beragama bagaimana diimplementasikan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Saya senang moderasi beragama seperti kalian ini kan lagi mengimplementasikan sikap moderasi, sudah masuk dari unsur di dunia pendidikan dari SD, anak-anak SD itu dari sekolah muslim sering berkunjung ke sini melihat-lihat, dari SD, SMP, SMA, sekarang perguruan tinggi, itu satu komunikasi yang baik, yang bagus, dan mudah-mudahan ini harapan kami juga bisa saling toleransi dengan baik. Iya betul, saling mengenal. Kadang-kadang kita nggak tahu, aku nggak kenal kamu, liatin kamunya apa sih, karena ada persepsi yang salah. Tapi kalau kenal, loh itu Pak Hari ngeliatin aku, pantesan orang itu ngeliatin aku karena kenal. Tapi kalau nggak kenal dipandangin, kamu itu apa sih ngeliatin saya terus, kan gitu kan. Tapi karena mengenal karena ada komunikasi ya, sering-sering kita silaturahmi, maka enak ya, pasti kerukunan bisa terjaga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafnailmi Akila. Ya. Saya Putri Syana Maulidia. Untuk bapaknya? Oke, saya biasa dipanggil Niko. Kalau ini biasa dipanggil Toto. Toto, iya. Aku mau tanya, bagaimana sih pengalaman Bapak beribadah di gereja ini? Wow, pengalamannya sih macam-macam ya, macam-macam. Karena ini kan bangunannya udah termasuk rehab ya, rehab atau berubah total dari bangunan yang lama. Kalau bangunan lama itu masih model jungkup itu, terus rehab kayak gini. Jadi banyak juga perubahan. Meskipun secara tata cara itu tidak ada perubahan, tetapi untuk posisi, untuk apa itu kan tetap ada perubahan gitu. Jadi ya tambah menyenangkan lah untuk ibadatnya, kita tambah nyaman. Ya, jadi lebih khusyuk untuk ibadahnya. Menurut Bapak, nilai toleransi apa yang ada dalam kegiatan di gereja ini, Pak? Kalau nilai toleransi, yang pertama
toleransi antar beragamanya itu di gereja ini itu sudah ada karena kebetulan untuk gereja ini juga sudah aktif dalam, kan ada satu organisasi itu Mbak yang namanya FKUB, jadi Forum Komunikasi Umat Beragama. Iya, jadi di sini gereja Katolik ini juga sudah aktif. Jadi itu kan umat-umat beragama yang ada di Pekalongan ini sudah banyak yang gabung ke situ. Iya, itu kalau untuk yang keluarnya Mbak. Kalau yang untuk ke dalamnya, untuk yang ke dalam gereja sendiri itu kita lebih ke toleransi karena kita hidup di itu ya, yang beragam ya, beragam suku, ya kan? Ada yang dari Flores, ada yang dari Jawa, ada yang dari Batak. Nah, dan juga dari beberapa apa ya nyebutnya ya, Jawa, Indonesia, terus ada yang dari keturunan Tionghoa. Nah, kebetulan kita menerapkan toleransinya itu dengan istilahnya inkulturasi. Iya, seperti untuk yang ke depan ini kan teman-teman kita yang di Tionghoa mau tahun baru Sintianan. Nah, itu kita juga mengadakan ibadat atau misa inkulturasi itu. Begitu juga untuk hari kedepannya itu ada yang suro. Suro itu kita juga ada. Istilahnya untuk misa suronya kita juga ada. Nah, untuk kedepannya kita juga punya rencana untuk yang ke suku-suku yang lain. Meskipun cuma tata caranya, bukan bahasanya, karena otomatis kalau kita mau pakai bahasa mereka masing-masing kita agak kesulitan, gitu aja. Iya, itu kalau untuk yang ke dalam. Kalau hubungan gereja dengan masyarakat sekitar sini bagaimana? Untuk hubungan dengan masyarakat sekitar, saya kira selama ini tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Karena kebetulan kita ketahui aja untuk sekitar Jalan Belimbing ini ada 1, 2, 3 kalau nggak 4 untuk istilahnya kepercayaan untuk agama. Jadi sini Katolik, sebelah Kelenteng, terus gereja itu sampai pojok sana Jalan Salak itu ada sekitar 6 kalau nggak 7 sama sini. Terus ada juga vihara atau situ. Nah itu. Jadi hubungan kita dengan masyarakat setempat sekelilingnya itu baik-baik saja, enggak ada istilahnya, enggak ada yang protes atau yang provokasi atau apa, enggak baik semua, baik ke dalam maupun keluar kita enggak ada masalah. Iya. Kalau pandangan Bapak tentang moderasi beragama bagaimana? Moderasi beragama, wah ini moderasi beragama untuk kedepannya boleh juga sih, baik-baik aja. Yang penting kita tetap harus menjaga itu tadi, toleransinya kita itu. Iya, harus kita tetap junjung tinggi itu toleransinya, karena kalau toleransi sudah kita bangun akhirnya ambruk, nah kita mau bangun lagi jelas susah. Iya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Najwa Maulidaskar, ini teman aku. Saya Maulinda. Ya, kita dari mahasiswa UIN. Kita mau tanya-tanya nih sama kakak-kakak semua. Boleh nggak? Perkenalan dulu. Iya, boleh. Siapa? Saya Jason Rodrigo Syato dari SMP Pius. Saya Laurentius Musaswito, bisa dipanggil Moses dari SMP Pius. Saya FX Sulami Jaja, juga dari SMP Pius. Jadi kita mau tanya nih, berarti kan kakaknya ini kan ibaratnya di sini ya. Nah, ikut apa tadi namanya OMK. OMK. Nah, itu biasanya tuh kegiatannya ngapain aja sih? Banyak sih Kak, biasanya kita jadi panitia event-event di sini, kayak kemarin ada jalan sehat gitu, kita jadi panitia. Dan ini untuk nanti Natal juga beberapa OMK juga ikut jadi panitia. Jadi sejak kapan tuh bergabung di organisasi? Saya baru sih Kak, kalau yang ini udah lama. Kalau kakaknya
Saya baru setahun. Nah, kayak ini dari Kak. Kalau saya baru sebulan. Tapi kalau di sini itu berarti seumuran kakak ini wajib ikut apa boleh atau tetap dari kakak minat gitu? Sesuai minat sih Kak. Ikut gak ikut juga nggak apa-apa. Iya. Mau tanya nih di lingkungan kakak itu kebanyakan menganut agama apa? Kalau di lingkungan sekolah, karena sekolah kita sekolahan Katolik, biasanya menganut agama Katolik semua. Cuman ada yang berbeda. Nah kalau di lingkungan rumah itu bagaimana? Lingkungan rumah mayoritas beragama Muslim. Nah kakak kan berarti rata-rata tuh mayoritasnya muslim kan agamanya. Nah bagaimana kakak semua ini menyikapi dalam perbedaan itu? Aku dan Jo. Kalau saya sih ya boleh ya. Ya nggak apa-apa aja, saling toleransi. Kayak rumah saya depannya masjid, saya juga nggak masalah. Sekian ya, terima kasih banyak ya Tal. Nah ini adalah hasil karya dari OMK sendiri, Organisasi Muda Katolik. Nah karena kan sebentar lagi mau hari Natal ya, nah, ini hasil karyanya. Kebanyakan dia. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang, tidak berlebihan, dan menghargai perbedaan. Sikap ini penting untuk menjaga kerukunan dan persatuan dalam masyarakat yang beragam. Dengan adanya moderasi beragama, umat beragama dapat hidup damai, saling menghormati, dan menolak sikap ekstrem. Selain itu, moderasi beragama juga tidak dimaksudkan untuk melemahkan keimanan, melainkan untuk memperkuat peran agama sebagai sumber nilai moral, kedamaian, dan persatuan. Implementasi moderasi beragama secara konsisten di berbagai sektor, khususnya di bidang pendidikan dan kehidupan sosial, menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang rukun, toleran, dan juga berkeadaban. Almetnya aku neng dia loh. Akila, almetnya aku di mana? Tadi kan aku nitip kamu. Udah garam jaya. Nah, kita penasaran kan apa sih? Ih lucu ya, domba kuring. Rusa. Oh,